Saudara-saudara, malam ini kita akan memulai beribadah secara daring dari rumah masing-masing. Malam ini ibadah keluarga Nuansa Pelkat PKB. Ungkapan situasi. Meskipun pandemi belum berlalu, tetapi para kaum bapak tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam mengikuti protokol kesehatan. Semua itu dilakukan demi menjaga kesehatan, baik untuk diri sendiri dan orang lain, terlebih demi keluarga. Kaum bapak rela melakukan semua untuk keluarga demi kemuliaan Tuhan. Tetap semangat kaum bapak, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan namanya. Mari berdiri kita menghadap Tuhan dan menyanyi dari kitab Gita Bhakti 225, dari semula telah kau tetapkan dan apa yang selanjutnya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Jemaat, mari berdiri kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat. Telah Kau karuniakan rahmat dan sukacita waktu kerja siang hari. Kau hiasi hidup kami dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya kami mengucap syukur ya Bapa. Sebelum istirahat kami akan berhimpun sejenak untuk mengagungkan nama-Mu, sebab Engkaulah gembala kami. Datang dan sucikan ibadah ini, serta perdengarkan suara-Mu, agar hati dan pikiran kami menikmati kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat tetap berdiri, kita akan membaca secara bergantian Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 9 ayat yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya, tulisan yang keluar, dan Ibu Bapak akan membacakan tulisan yang ke dalam. Allah perlindungan orang-orang saleh, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapan-Mu.
Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Ibu Bapa dipersilahkan duduk. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman, kita akan menyanyi dari nyanyian Umat Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur, dan apa yang selanjutnya. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita masuk pada bagian pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami, membimbing, memberi hikmat agar kami mengerti pesan-pesan-Mu ya Bapa, dan urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikannya. Demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Ezra 2 ayat yang ke-64 sampai ayat yang ke-70, yang menyatakan, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 265 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mena perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat silahkan duduk. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kita dituntun oleh tema dari GPIB lewat penerbitan atau Yayasan Penerbitan, yaitu memberi diri dan harta benda. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke 68, di situ ada singgungan tentang mempersembahkan persembahan sukarela. Kalau sukarela itu berarti nggak boleh dipaksakan. Jadi memang pemberian itu kalau nanti Bapak Ibu baca di bagian Alkitab yang lain, berilah dengan sukacita, jangan dengan duka cita atau karena paksaan. Tapi kita juga perlu memahami kenapa orang terpaksa. Bisa juga karena dia nggak punya kebiasaan memberi, bisa. Bisa juga karena dia pelit, tahu pelit ya? Pelit tuh lokek, pelit lah. Boleh irit tapi jangan pelit. Nah, artinya gini, kenapa dia pelit? Sebenarnya dia mampu tapi karena dia pelit, jadi nggak suka memberi. Padahal kita bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena memang kecenderungan kita menerima. Kalau kita tanya orang, mana Anda pilih, memberi atau menerima? Pasti orang bilang menerima. Kenapa? Kalau menerima kan berarti nggak berkurang kantong kita, uang kita ya. Kenapa bisa begitu? Ya menurut saya sih ya pelit lah, bahasa umum lah tuh. Nggak usah dibahas-bahas lagi ya. Kenapa pendeta nggak suka memberi? Emang pendeta pelit, selesai gitu kan? Atau pendeta, ya aku nggak mau kurang duit gue, gitu ya. Nah, tapi kalau beli yang lain-lain, bapak nih beli apalah, bisa Royal misalkan. Kalau ibu-ibu beli lipstick udah 7 warna, masih mau beli 8 warna, kebanyakan. Nah mungkin kemungkinan besar adalah pelit. Tapi di sini ada ungkapan persembahan sukarela. Untuk apa sih? Nah dalam teks ini guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Jadi lihat ya, rumah Allah siapa yang bangun? Ya harus umat. Nggak mungkin masa Tuhan turun dari atas bangun rumah nyemen atau ya mungkin saat itu nggak nyemen barangkali itu apalah. Begitu. Enggak dong. Tuhan bisa apa? Bisa. Kan langit bumi tadinya nggak ada, dia bikin ada kan. Jadi kalau nggak ada rumah Tuhan, rumah bait Allah itu bisa aja dibilang jadi bait Allah, jadi. Tapi Allah ingin mengajak umat, ayo kamu sudah saya berkati kayak kira gitu. Ayo memberikan persembahan. Lalu ayat ke-69 kalimat yang pertama aja ya. Mereka memberi sumbangan, di sini bilang sumbangan. Sana persembahan. Sekadar, ini sekedar kalau bahasa kita sekedar ya. Tapi ini bahasa Indonesia asli barangkali. Sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu. Nah, kita lihat ya. Jadi sekedar kemampuan. Jadi ada istilah kemampuan. Berarti kita berpikir gini, Tuhan tentu nggak nyuruh kita nyumbang kalau kita nggak mampu misalkan. Gitu ya. Kita pahami dulu ya. Lalu Tuhan tahu bahwa kita mampu. Kenapa? Kan yang berkati dia. Ya kan? Misalnya Bapak Ibu keluarga nih, ya kan, udah tahu kompromi, mau nyumbang gereja misalnya kompromi. Yang istri bilang gini, yang suami bilang, udah mak kita sumbang 15 juta nih misalkan ya. Semaknya, waduh nanti gua nggak bisa beli lipstick nih, 12 juta aja pak, dah gitu. Beli sampai 3 juta, buset mahal banget. Tapi itu bisa sebuah kenyataan. Gara-gara lipstick nggak sampai 15 juta dah misalkan. Nyumbang mestinya, ayo mak kita nyumbang ibunya barangkali ya 25 juta misalkan. Terus bapak yang gak usah, bapak yang mau beli seragam bola mungkin gitu. Sebenarnya mampu, kenapa? Tuhan tahu, Tuhan kasih kamu. Tadi kalau khotbah Bapak Ibu misalnya ke gereja atau online kemarin hari Minggu ya, nah, pendeta udah bilang tuh, Alkitab bukan pendeta ya, digerakkan hatinya. Ya bisa aja kita digerakkan, tapi kita memang itulah hati kita penuh dengan kepelitan. Tak ada roh pelit pak enggak, tapi memang hatinya pelit. Ngasih persembahan nih juga jemaat ya. Siapa nih teman-teman Bapak Ibu nih kasih persembahan uangnya lecek.
Ya dari pasar habis belanja terong situ, kembalian 2.000, ada tulisan-tulisan lagi, I love you mama, dimasukin di kantong persembahan, udah lecek. Itu nggak benar. Bapak Ibu pernah nggak berdoa, Tuhan berikan aku berkat dong dalam bentuk uang, tapi uangnya lecek-lecek ya Tuhan? Nggak pernah kan? Tapi kenapa kita selalu mempersembahkan yang lecek-lecek? Ini mudah-mudahan dengar, mudah-mudahan jemaat tersinggung ya. Gak apa-apa, emang Syaota kerjaannya begitu. Yang penting kita masuk surga sadar ya. Jangan manggut-manggut aja lo ya. Nah, sekarang kita lihat karena temanya tentang memberi. Kita lihat juga tentang bait Allah. Mungkin saya berangkat dulu di bait Allah ya. Bait Allah, Paulus ada dua pengertian bait Allah. Pertama Paulus katakan tubuhmu adalah bait Allah. Itu berarti diri kita. Nah saya inikan dulu ya tentang kalau dikatakan persembahan. Berarti gini, kita harus sadari dulu yang berkati kita siapa. Nah saya sebagai pendeta di sini selalu ingatkan Bapak Ibu, yang saya minta itu bukan uang belanja, bukan. Ada uang titipan Tuhan. Kalau saya bicara bait Allah, tubuh kita bait Allah, berarti roh ada dalam diri kita. Roh mengingatkan kita, kamu sudah diberkati loh, jangan pelit-pelit loh. Aku sudah titipkan loh uang 2.000 kah, 22 juta, 200 juta saya nggak tahu. Tapi hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Nah, kita terutama kita lihat diri kita. Berarti apa? Bangun dulu kehidupan pemahaman kita tentang firman Allah. Supaya kita mengerti kenapa kita dipanggil untuk memberikan persembahan. Kenapa? Karena itu titipan Tuhan. Harus dikasih. Memang untuk dipersembahkan. Kalau berkaitan dengan apa, menunjang pelayanan misalnya apa ya. Nah, di sini juga tentu begitu. Jadi ayo kita bersama-sama lewat khotbah ini, Bapak Ibu mungkin renungan apa sih yang grup baca Alkitab itu ya. Nah, PKB bikin, ikutin ya. Terus baca Alkitab, baca ini ada SGD SBU lah kalau untuk jemaat ya. Dibaca, ibadah enggak setiap pagi malam. Katanya orang Kristen. Itu pembangunan tubuh kita. Yang ada tubuh Kristus. Supaya kita paham. Kalau nggak ngerti, ada dua pendeta, tanyain tuh pendeta. Ada Pak Majlis di sektor, tanyain. Yang mereka udah tahu, udah pengalaman. Oh iya, ini maksudnya kayak gini, kurang jelas. Lo datang ke pendeta lah. Tapi yang pasti surat-surat Yohanes katakan apa? Engkau sudah diurapi. Maka roh yang mengurapi itu dia mengajarkan kita. Nah, jadi tubuh kita yang adalah bait Allah, kita terus dididik, dibina. Nah, lihat ibadah keluarga maksudnya begitu. Ibadah pelkat, PKB nih bapak-bapak nih. Ada 600 berapa kakak tuh ya. Berarti bapak-bapaknya mesti 600 ya. Ini yang datang berapa kemarin? Memang online sih. Katanya takut sama Covid. Kalau ke Kebon Raya nggak takut deh ya. Ikut nggak ibadah kemarin berapa? 40 ke berapa itu? Maksudnya 40 nggak sampai 1/10 loh jumlah PKB ini. Ini sekarang nuansa PKB kan. Lihat Bapak Ibu. Jadi kita bangun diri kita, tubuh bait Allah. Allah tinggal dalam diri kita. Hari kita bangun. Setelah kita bangun, termasuk pemahaman tentang memberi. Nah, kita dibangun. Kita membangun tubuh Kristus. IB Petra Bogor bagian dari tubuh Kristus. Kita bangun. Nah, bagaimana kita mengerti kalau kita nggak terus dibina oleh firman Allah? Nah, lewat khotbah ini kita dilatih ya, termasuk saya. Jadi buat semua, nggak ada buat lo pendeta udah pinter, nggak ada orang pinter sini. Yang pintar hanya Tuhan, hanya Roh Tuhan dalam diri kita. Apakah kehidupan rohaniku makin bertumbuh nggak, atau makin kerdil, makin nggak mengerti, makin picik? Kalau banyak persembahan makin pelit. Kan biasanya gitu, ini orang Kristen ya. Saya mudah-mudahan di Petra nggak ada. Kalau ada bertobat ya. Kalau dia susah, Tuhan nanti kalau kau berkati usaha saya, ya dapat proyek, nanti 1/10-nya, dah banyak janjinya. Udah dapat proyek lupa, pura-pura nggak tahu. Tapi orang yang dibangun tubuhnya, yaitu kehidupan iman dalam Tuhan, dia mengerti. Tuhan telah memberkati aku, asal dari Tuhan. Kalau kita memberi, pertama memberi. Jadi kalau orang istilah ini temanya memberi diri ya, dan harta benda. Nggak mungkin kita memberi harta kalau kita nggak pernah memberi diri, nggak mungkin. Kenapa? Kita nggak mengerti, karena pelit. Tapi kita memberi diri kepada Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, maka Tuhan pasti ngajarin. Nggak boleh. Maka ini tadi saya singgung, persembahan sukarela, sekedar kemampuan. Kita diberi pengertian. Nah, ini yang pertama, teman-teman, Bapak Ibu, ya kita lihat ya, kalau kita bicara bait Allah, ada tubuh kita, Roh Kudus tinggal dalam kita.
Kalau dikaitkan dengan tema memberi diri dan harta benda, itu artinya mari kita persembahkan. Paulus dalam Roma 12 katakan persembahkanlah tubuhmu. Kalau bila kita tubuh bukan sembarangan, itu ada seantero keberadaan diri kita, pikiran kita termasuk tubuh ini. Nah, dikasih tangan sama Tuhan, jangan suka mencuri, jangan suka mukul istri. Nah, terbalik mungkin mukul suami juga, karena suaminya istri badan gede, suaminya kasihan. Kata saudara saya, kacuping halus, wah kasihan suaminya, kecil badannya, kurang vitamin kali. Padahal banyak duitnya, bininya pelit misalkan. Tubuh ini kan dikasih ya baju yang bagus barangkali, itu lihat dia sederhana kelihatannya. Kalau memberi dia kita menyadari, ya kan, termasuk disiplin. Lihat tentang diri kita ya. Kok coba Bapak Ibu kalau dipanggil sama Bapak Ibu yang polisi kata oleh komandan, datang bilang nanti kamu anak buah siap komandan, datang jam 7. Berani nggak lu datang jam 7:05? Nggak berani kan? Kenapa? Komandan. Pernah nggak kita berpikir kalau Tuhan panggil kita, sering nggak kita ngelawan Tuhan? Padahal Dia memberkati kita. Anda jadi tentara, jadi polisi, emang siapa yang ngasih? Nggak mengakui bahwa itu pemberian Tuhan. Anda bisa bekerja, usaha berhasil, emang siapa yang ngasih? Tuhan yang ngasih. Jadi memberi diri dulu. Nah, kalau dikaitkan dengan harta benda, nah kita sadari apakah kita memiliki harta benda itu hasil apa? Walaupun saya akui ya, ingat ya, nih dengerin Bapak jemaat nih. Tidak semua orang kaya karena hasil keringatnya loh. Banyak juga yang jadi maling loh di kantornya. Koruptor, makanya banyak. Kadang-kadang kalau kita lihat di TV ada juga muncul nama Kristen. Dalam hati gue mudah-mudahan jangan orang GPIB nih. Bayangkan. Tapi mereka tenang aja. Di center sama RCTI senyum-senyum gini-gini. Bangga dia jadi tersangka, heran, hebat ya. Kalau namanya Kristen, bener nggak nih? Orang Kristen anak Tuhan nih. Karena bisa begitu. Itu tadi karena memberi diri. Jadi kalau kita memberi diri pasti kita menjadi pekerjaan benar. Kalau TNI Polri jadi TNI Polri yang benar. Itu pembinaan mental kan ada, bintal itu pembinaan mental kan ada. Nah, kalau lanjut ke memberi tentang harta benda, setelah kita lihat ya kita dibina dididik oleh firman Allah, baru kita mengerti. Oh, kalau dikaitkan dengan persembahan, oh gitu ya. Kenapa ya Pendeta Sioto? Ya memang harus diajarkan. Anda harus memberi karena memang itu sudah Tuhan titipkan. Saya pakai istilah itu. Sekedar kemampuan. Memang kemampuan Anda berapa? Ya memang sudah Tuhan titipkan kemampuannya 2.000. Ya udah, pendeta nggak perlu ngomel-ngomel. Atau kalau inovasi ini kan tim kerja nggak perlu. Emang 2.000 dititipin Tuhan. Yang lain kan orang belanja jangan dia otak-atik. Dia nggak makan nih kasihan. Ya, dititipin 20.000, kasih 20.000-nya. 2 juta ya 2 juta, 20 juta ya 20 juta. Takut miskin? Nah, ini paling bahaya nih. Bapak Ibu kalau memberi jangan pernah takut miskin. Maka kalau ada orang bilang di gereja, "Oh, kita kan miskin." Kita miskin. Kau miskin memberi. Kau miskin akan firman Allah. Maka kau menyumpahi dirimu sendiri. Kami orang miskin. Gak ada orang miskin sini. Tahu nggak miskin? Bukti masih pakai celana kamu. Masih pakai baju. Jadi nggak miskin, jangan memiskinkan diri. Nanti Tuhan kasih miskin betul-betul baru nyaho lo kata orang Belanda tuh. Baru nyaho lo. Dengerin kalau pendeta Sioto ngomong, kita ngomong apa adanya, nggak perlu dimuter sana muter sini. Lihat ya, ketika kita memberi diri kita mengerti, oh iya semua pemberian Tuhan. Ada titipan Tuhan, saya selalu pakai istilah itu. Oh ya kasih, oh iya. Jadi pendeta Sioto nggak usah himbau-himbau, itu muncul kalau sudah dibina diri kita, tubuh kita otomatis. Oh iya memang Tuhan punya nih, jangan beliin. Mak jangan beli lipstik mak ya. Ya gitu, kasih tau maknya, bininya. Kasih tau anak-anaknya. Ajar anak-anak kita supaya jangan pelit. Ingat loh Bapak Ibu, hati-hati kita orang tua ya. Kalau kita suka pelit, anak-anak belajar besok ya, kita udah pensiun, udah tua, udah renta. Karena kau ajarkan anakmu pelit, ketika kau sakit mau sakit, anak-anakmu juga pelit. Apa yang kau tanam akan kau tuai pada waktunya. Tuhan akan perlihatkan. Makanya jangan pelit sama pekerjaan Tuhan. Ketika kau sudah renta, sakit-sakitan, anakmu banyak duit kan, kamu udah pensiun udah susah. Siapa mau nolong? Bawa anakku, ya kan kau dulu nanamnya kepelitan sama anakmu. Sekarang kau makan atuh buahnya. Begitu. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku,
Kita belajar. Mari membangun diri dulu pertama-tama oleh firman Allah, baca Alkitab, renungkan. Kalau dihotbahin, kalau dihotbahin pendeta, jangan mau tersinggung, puji Tuhan. Tapi renungkan dulu, jangan marah dulu. Bener nggak nih ya kata pendeta Syota? Bener juga ya. Selama ini coba lihat, punya mobil 5, ya kan diadain amplop nyumbangnya 20.000. Ya elah pelit banget. Lalu ngembar-ngembor sana sini, kami orang miskin, nggak ada yang miskin. Jemaat Petra nggak pernah saya ajarin ya Anda miskin, nggak ada yang miskin sini. Kostor aja nggak miskin. Buktinya apa? Itu pakai baju dia. Bisa makan, tanya makan sama 3 kali sama kita. Kalau orang miskin makan bisa seminggu sekali baru makan. Mungkin itu miskin barangkali salah satu tandanya. Ya ingat, pendeta atau penatua diakan jangan pernah ngajarin ini PLK PKB, jangan pernah ngajarin jemaatnya kita orang miskin, jadi miskin beneran. Hati-hati ngomong begitu. Kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hidup iman kita bertumbuh, maka ketika Tuhan kasihkan harta bagi kita, lebih berbagai memberi dan menerima. Nanti Bapak Ibu gini ya, kebenaran firman Allah itu rasakan sendiri. Benar nggak yang Tuhan katakan? Lebih berbagai memberi daripada menerima. Ketika kita bisa menolong orang lain, bahkan mungkin kita juga dalam pas-pasan ya. Tapi ada orang yang perlu kita tolong. Aduh, gimana nih? Ada saatnya Tuhan. Tadi khotbah hari Minggu ya, kemarin tanggal 7 Maret kan. Nah, pendeta Syahwata khotbah itu, Tuhan gerakan hati kita kasih. Aduh Tuhan, kalau kau kasih 2 minggu makan. Kamu bilang 2 minggu makan, yang kasih makan kamu siapa? Aku, kata Tuhan begitu. Kasih. Gak usah takut, burung di udara dia pelihara. Itu burung kan binatang tuh. Arti binatangnya dia sayang, apalagi kita yang ditebus oleh darah Yesus ini minggu Prapaskah kan. Ini karena nuansa PKB, berarti PKB nih. Orang suka bilang PKB imam. Walaupun saya kurang sependapat dengan istilah itu. Kenapa? Imam kita adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya kita nggak perlu pakai perantara. Istri kita ngaku dosa nih. Nyok, sini papa doain, nggak perlu. Ngaku dosa sendiri. Karena Yesus adalah imam. Selama-lamanya. Imam itu adalah perantara antara Allah dan umat. Imam ada di situ. Yesus itu imam selama-lamanya. Jadi aku bukan imam, aku hamba Tuhan, aku menuntun jemaat. Ini renungin baik-baik ya, makanya suka dengar khotbah sana sini, dengerin pendeta Syahwata khotbah. Coba renungkan betul apa enggak? Karena Alkitab berkata imam selama itu Yesus Kristus, bukan pendeta atau rasul-rasul, bukan. Ingat peristiwa waktu Yesus mati di salib? Sudah selesai. Kamu nggak perlu lagi perantara, lalu tabir bait Allah itu terbuka. Artinya ruang Maha Kudus itu hanya boleh dimasuki oleh seorang imam besar dan 1 tahun 1 kali. Bayangkan. Untuk bertemu dengan Allah yang ditandai dengan tabut perjanjian. Dan ini Taurat. Dia punya tempatnya. Tapi sekarang nggak perlu. Anda bisa berhubungan dengan Tuhan di mana? Di jalan, yang mau bilang Tuhan tolong aku mau jalan nih pulang kampung supaya bosku aman. Ya, lagi di WC, boleh nggak berdoa di WC? Orang bilang, buset Pak, kamu di WC tiba-tiba berak darah, nggak berdoa? Berdoa. Lihat ya, makanya simak betul-betul, jangan makin tua jadi orang Kristen makin nggak mengerti. Di WC, iya berdoa, tua pasti, Tuhan tolong gitu kan, ketakutan kan. Makanya kalau lagi sehat, jangan sombong. Lihat ya, kalau orang memberi diri ya. Jadi apa yang kita punya, persembahkanlah tubuh kita, hidup kita. Jangan jadi orang pelit kalau bicara soal ini hepeng nih ya, doe nih ya. Jangan suka pelit. Kalau ada orang pelit tolong. Gereja, masa pendeta Syahwata berdiri pinggir jalan situ, pakai mau lo melihat pendeta lo cek begitu, sumbangan untuk renovasi gereja. Nggak malu. Lalu siapa ya? Jemaatnya dong, 600 kakak, buset deh. Banyak banget tuh. Ya jemaat itu aja deh, nggak usah panjang-panjang ya. Yang penting dengarkan firman baik-baik. Tuhan pasti memberikan pengertian, lakukan. Nanti kita akan melihat kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Bagi Yesus ku serahkan
bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang sudah ditaburkan. Berkatilah agar firman yang sudah kami selaku jemaat mendengarkan, firman yang telah disampaikan itu, kiranya Tuhan tanamkan itu dalam hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu jadikanlah hati kami ladang, tanah yang subur, supaya firman-Mu bertumbuh, memberi kekuatan dan kemampuan untuk kami mendasari seluruh perjalanan hidup dari hari datang ke sehari. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara terkasih yang menderita karena COVID-19. Mereka yang terpapar ada yang di rumah, juga ada yang di rumah-rumah sakit. Ulurkan tangan pengasihan-Mu, pulihkan dan sembuhkanlah mereka oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi presiden hingga pemerintah yang terkecil di pelosok desa. Para ilmuwan, dokter, para medis, juru rawat, mereka yang bertugas untuk mencari jalan keluar, untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang menderita. Ya Tuhan, berikanlah hikmat-Mu supaya pemerintah bangsa dan negara kami, lembaga-lembaga pemerintah swasta terkait, Tuhan berkati mereka semua supaya mereka dapat menciptakan baik obat maupun vaksin, supaya virus COVID-19 ini dapat teratasi dan dapat Tuhan halau itu pergi dari kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Bapa Sorgawi, berkati mereka yang terdampak, mereka yang putus kerja, mereka yang kehilangan pendapatan. Tuhan berkati mereka, berikan jalan keluar. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, bahwa Engkau mampu menghantar setiap orang yang menaruh pengharapannya
di dalam kuat kuasa tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk penata layanan di GPIB Petra Bogor. Sekalipun pandemi membuat kami merasa takut gentar, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan yang mampu mengangkat, Tuhan yang mampu memperlengkapi, supaya kami dapat menghadapi setiap problema yang kami hadapi. Di tengah-tengah perjuangan kami mengatasi pandemi, baik secara ekonomi, finansial, semua yang menjadi tantangan dalam kehidupan, yang juga terkadang kala menjadi penderitaan dan kesulitan bagi kami. Tuhan Allah ikut ulurkan tangan pengasihan-Mu, campur tangan di dalam segala kesulitan penderitaan yang ada. Lalu Tuhan pulihkan umat-Mu karena kasih-Mu, kuasa-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati jemaat yang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan pulihkan, dengarkan teriak minta tolong mereka Tuhan. Jawablah mereka sesuai dengan kebesaran kasih setia-Mu, dan berkatilah setiap mereka. Berkati senantiasa keluarga-keluarga secara khusus di setiap sektor pelayanan dari 1 sampai 11. Tuhan memberkati baik kepala keluarga, ibu rumah tangga, maupun anak-anak. Dengan segala situasi dan kondisi yang kami hadapi sebagai keluarga, sebagai rumah tangga, Tuhanlah menjadi jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan kami selaku anak-anak Tuhan yang percaya. Berkati Pendeta Benjamin Syauta, berkati Pendeta Rani Kembaren Ginting. Tuhan telah menetapkan mereka di tengah jemaat GPIB Petra Bogor. Berkatilah pengutusan mereka, berkatilah keluarga mereka. Biarlah mereka hadir di tengah jemaat, membawa berkat, membawa kabar sukacita bagi jemaat, yang terus menguatkan jemaat untuk terus berjalan bersama Yesus. Bapa di sorga, berkatilah dunia dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Berkati semua orang yang punya kami jauh dan yang dekat, yang seiman, yang tidak seiman dengan kami, yang mengasihi, yang membenci. Tuhan memberkati. Akhirnya Bapa, inilah doa syafaat kami. Tuhan Yesus mendengarkannya dari tempat ketinggian-Mu di sorga. Lalu sambut kiranya pinta doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Dan Gita Bakti 79 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Beri padanya dan apa yang selanjutnya. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat terkasih, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, hidup adalah pemberian yang kami terima daripadamu. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya, ya Bapa. Sebab itu kami mempersembahkan apapun yang telah kami terima dari tangan-Mu, demi mendukung pekerjaan-Mu yang dilakukan gereja. Biarlah Kau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu yang kekasih saudaraku, kita masuk pada bagian amanat pengutusan. Tetaplah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Kepadamu Juru
pada Yesus ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah memberkati ibadahmu dan kiranya memberkati roti makananmu dan air minumanmu, serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin.